Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta program Doktor Kajian Strategi Global Universitas Indonesia, hari ini kita akan menjelaskan tentang Renaissance dan Aufklärung, Renaissance dan pencerahan. Minggu lalu sudah kita singgung sedikit bahwa sebenarnya Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Islam seperti yang minggu lalu tidak sempat dijelaskan secara lengkap. Tapi ada satu pemikir Islam yang sangat terkenal, Ibn Haytham, yang sebenarnya mendapat penghargaan dari UNESCO dan disebut bahwa Haytham itu adalah ilmuwan yang mempunyai pemikiran yang sangat luas dan dianggap salah seorang yang berjasa sekali untuk bisa sebenarnya menegakkan pendekatan ilmiah yang nanti dikembangkan oleh misalnya seperti pemikir-pemikir yang berkembang di pemikiran Barat, misalnya terutama sekali misalnya ada Francis Bacon, ada Roger Bacon, yang sebenarnya mereka itu belajar kejayaan Islam, kayak Cordova, masa kejayaan Islam itu, dan kemudian begitu mereka kembali ke Eropa, mereka mencoba mengembangkan pemikiran yang kita sebut dengan nanti yang akan menjadi pembahasan kita dalam perkuliahan ini tentang filsafat ilmu dan metodologi. Teman-teman sekalian, Francis Bacon itu sering disebut dia sebenarnya sebagai bapak filsafat modern, bapak metodologi modern. Dia menulis satu buku, judulnya adalah Novum Organum, organum baru, metode baru. Dan metode baru itu sebenarnya adalah metode yang dikembangkan, yang diterimanya, didapatkannya misalnya dari pemikir-pemikir Islam, dan kemudian itu yang sekarang kita kenal sebagai metode observasi dan empiris yang digunakan dengan sebenarnya seperti dikatakan oleh pemikir Aristoteles bahwa metode empiris itu menjadi dasar utama sebenarnya untuk pemikiran filsafat. Teman-teman sekalian, agak sulit kita sebenarnya, atau mungkin tidak tepat kalau kita katakan bahwa ya istilah pada masa Yunani atau misalnya pada pemikiran abad pertengahan belum ada pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Minggu lalu kita katakan kan filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan itu nanti baru kita jelaskan setelah era mulai munculnya dasar untuk positivisme. Ketika misalnya munculnya Newton yang melanjutkan pemikir-pemikir seperti Giordano Bruno, ya, kemudian Copernicus, Galileo Galilei, yang sebenarnya mereka inilah yang mengembangkan metode empiris itu di Barat, di Eropa, dan kemudian nanti ini dilanjutkan kembali oleh pemikir misalnya seperti dikatakan Newton. Teman-teman sekalian, Copernicus itu, Giordano Bruno itu sering sekali sebenarnya disebut dia sebagai pioner untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan metodologi empiris itu. Kemudian ingat, kemudian ada Galileo Galilei, ya, juga seorang yang melakukan riset-riset yang sifatnya memang menggunakan metode empiris, dan kemudian juga ada misalnya pemikiran dari pemikir-pemikir lain yang sangat berjasa untuk mengembangkan metode empiris di dalam dunia akademis yang sekarang sudah jauh lagi berkembang setelah munculnya nanti apa yang kita jelaskan pada bagian akhir perkuliahan kita tentang postmodern dan era informasi. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan sebenarnya beberapa pemikir yang masuk mengembangkan metode empiris itu, ya. Tapi pada masa-masa Renaissance dan pencerahan itu sebenarnya, apalagi pada masa pencerahan, yang berkembang itu lebih pada riset empiris juga, tetapi sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan, ya, pada filosof yang sangat berjasa untuk mengembangkan permasalahan filsafat, sosial, dan politik. Teman-teman sekalian, misalnya ada yang kita kenal seperti Machiavelli. Machiavelli itu adalah salah seorang yang sebenarnya yang sering sekali dikritik karena dia sepertinya membenarkan kekerasan untuk bisa mempertahankan kekuasaan. Tapi memang kita sebenarnya kurang lengkap menjelaskan permasalahan itu karena kita melepaskan bagaimana pemikiran ini, ya, tidak dijelaskan dengan konteks yang ada, padahal semua pemikiran itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Jadi teman-teman sekalian, ingat pada masa-masa itu sebenarnya hampir semua wilayah atau kerajaan di Eropa itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan
yang diperintahi oleh misalnya raja, dan kemudian sebenarnya mereka sudah mulai melakukan melakukan satu pengembangan pemikiran yang mengarah kepada permasalahan demokrasi, membicarakan tentang misalnya hukum dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya katakan ada Machiavelli, ada Thomas Hobbes, kemudian ada misalnya John Locke, kemudian ada pemikir lain misalnya Rousseau. Jadi teman-teman, kita tidak sempat membicarakan pemikiran mereka itu pada perkuliahan ini, tapi sebenarnya kita hanya mencoba menjelaskan tentang pemikir-pemikir penting yang akan kita jelaskan nanti pada perkuliahan yang lebih lengkap. Dan tadi saya katakan bahwa misalnya ada pemikir-pemikir yang lebih membicarakan tentang permasalahan metodologi, tapi ada yang misalnya seperti kita katakan pada masa Socrates itu mereka lebih membicarakan tentang permasalahan manusia, kerajaan, pemerintahan, keadilan, hukum, dan lain-lain. Ya. Berikutnya, ya, yang paling berjasa juga dan sering disebut sebagai bapak pemikir modern itu adalah René Descartes. René Descartes itu dia sebenarnya adalah salah seorang yang dijuluki sebagai bapak pemikiran modern, tapi sebenarnya agak berbeda karena pada pemikiran René Descartes itu sebenarnya dia lebih menekankan pada penggunaan akal, rasio, rasionalitas secara ketat untuk bisa menjelaskan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan. Seperti dia agaknya seperti pemikiran Plato yang sebenarnya sangat meragukan ya pengalaman, karena pengalaman, observasi, pengamatan kita itu bisa menipu ya. Jadi ingat, nanti ini akan kita jelaskan bagaimana konsep pergantian paradigma misalnya pada Thomas Kuhn, tentang bagaimana misalnya realitas yang sama bisa kita gunakan, kita bisa teliti dengan menggunakan perspektif atau paradigma yang berbeda. Teman-teman sekalian, saya mencoba menjelaskan ini supaya nanti terlihat bahwa sebenarnya ada memang mata rantai antara satu kuliah kita yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tadi saya katakan pada pemikiran misalnya pada pemikiran Descartes tadi dia mengatakan bahwa ya metode empirisnya itu ya metode rasionalisnya itu dia mengatakan bahwa ya kita harus langkah pertama mengatakan dia menggunakan istilah clear and distinct, clara et distincta. Ya, harus jelas dan berbeda, harus jelas dan terpilah. Jadi ketika kita misalnya melakukan satu masalah, maka masalah itu harus jelas berbeda dengan masalah lain. Kalau misalnya kita mencoba menjelaskan misalnya tentang masalah sosiologi, sosiologi berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan antropologi, berbeda dengan fisika, berbeda dengan yang lain, dan itu semuanya sebenarnya tadi saya sudah jelaskan tentang pemikir-pemikir awal pada masa Renaissance, dan kemudian ada seorang pemikir sebenarnya yang sangat terkenal, René Descartes ya. René Descartes ini dia disebut sebagai bapak pemikiran modern ya. Bapak pemikiran modern itu mengapa dia disebut? Karena dia sebenarnya walaupun berbeda dengan lain, tapi dia menegaskan satu model pemikiran yang kita sebut misalnya metode berpikir logis. Jadi dia mengatakan yang paling penting sebenarnya adalah logika dan model berpikir yang jelas bisa pisahkan satu dengan yang lain. Jadi dia menggunakan istilah yang sangat terkenal sebenarnya cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Jadi itu sebenarnya untuk sampai pada cogito ergo sum dia mencoba untuk meragukan semuanya, dan kemudian nanti dia di akhirnya mengatakan, oh saya berpikir karena itu saya ada. Selain pemikiran itu sebenarnya yang sangat terkenal dari René Descartes ini, dia mengungkapkan beberapa prinsip logis itu. Yang pertama dia mengatakan istilah clara et distincta, clear and distinct. Artinya kalau kita misalnya melakukan suatu riset atau memecahkan problem, maka yang pertama penjelasan itu problem itu harus jelas berbeda dengan yang lain. Jadi dia sudah mulai mengatakan bahwa kita misalnya kalau menjelaskan misalnya psikologi berbeda, sosiologi berbeda, antropologi berbeda, ekonomi. Jadi kita sudah mulai dia arahkan untuk bisa melakukan riset dan pembahasan tentang ilmu pengetahuan itu pada bidang-bidang tertentu. Ingat nanti ini pendekatan disipliner. Yang kedua, dia mengatakan istilah yang kedua itu bukan lagi clear and distinct, tetapi dia mengatakan memecahkan masalah itu pada bagian-bagian terkecil, ya. Jadi ini sebenarnya upaya dia untuk bisa menjelaskan satu realitas yang kita sebut nanti realitas atomik, realitas yang terpisah dengan yang satu yang lain. Jadi clear and distinct, kemudian dia perkuat bahwa
juga kita harus memecahkan masalah pada bagian-bagian terkecil dan mulai dari situ. Dan kemudian berikutnya dia mengatakan misalnya pada mulai dari hal yang sederhana. Jadi kalau sudah kita misalnya pecahkan dari yang besar kecil, mulai lagi misalnya dari hal yang sederhana, baru nanti misalnya meningkat pada masalah-masalah lebih kompleks. Yang terakhir, yang keempat itu dia mengatakan selalu berhati-hati jangan membuat kesalahan. Berhati-hati menjelaskan semua problem yang kita kemukakan itu, jangan sampai membuat kesalahan. Teman-teman sekalian, model berpikir yang dikemukakan oleh René Descartes ini nanti dilanjutkan oleh Isaac Newton, dan Isaac Newton itu sebenarnya sering sekali dikatakan bahwa dialah sebenarnya bapak positivisme. Nanti setelah kita jelaskan pada pemikiran misalnya baik misalnya Auguste Comte atau misalnya positivisme logis. Teman-teman sekalian, pada pemikiran-pemikiran yang kita jelaskan tadi itu adalah sebenarnya sangat dasar untuk permasalahan filsafat ilmu dan metodologi. Dan ingat, pemikiran René Descartes itu penting sekali Anda pahami, karena nanti kita akan coba jelaskan dasar pemikiran dia ini yang menjadi dasar untuk pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan disipliner, monodisipliner. Jadi disiplin-disiplin ilmu itu ya harus berbeda, tidak boleh memasuki bidang-bidang lain. Oleh karena itu nanti dia oleh pemikir-pemikir yang nanti kita sebut dia sebagai dasar untuk pemikiran monodisipliner. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita selesai kuliah dan minggu depan kita akan coba lanjutkan dengan positivisme ilmiah.